Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jadi hari ini kita akan memfokuskan bagaimana caranya kompresor itu bekerja. Kita akan fokus ya membahas kompresor ini. Ada proyekan saya tadi udah saya coba cover-cover ya. Jadi di sini hari ini kita akan nge-mixing ya. Tapi kita hanya akan fokus membahas kompresor ya. Karena kalau mixing ini sampai selesai eh, waktu 30 menit saya rasa gak bakalan cukup, nanti saya akan tambah-tambahin efek-efek lainnya. Namun di sini saya akan sekali lagi hanya akan fokus di kompresor ya, cara penggunaan kompresor itu gimana ya. Ini udah saya kasih efek tapi belum saya apa namanya belum 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 gimana ya, belum saya fungsikan ya. Jadi nanti teman-teman akan tahu setelah menggunakan efek dan sebelum menggunakan efek ya. Intinya seperti itu. Nah, jadi hal yang pertama teman-teman itu perhatikan sebelum recording yaitu sebelum ya dalam proses recording maksudnya. Jadi inputannya itu harus enak duluan ya. Ya, enak duluan di sana. Catatnya enak duluan. Jadi enak duluan itu seperti apa ya? Gitarnya ya harus standar, mikrofonnya ya harus standar gitu. Sound card ya harus standar. Ya walaupun teman-teman ada alat di rumah, ya syarat untuk recording itu sudah terpenuhi. Nah, ya caranya tinggal, namun apa namanya belum standar ya seperti itu. Ya caranya bagaimana sih teman-teman berusaha untuk menghasilkan inputan yang standar itu seperti apa? Tinggal teman-teman ulik di bagian itu ya. Ya kalau dibilang standar, alat saya pun ini soundcardnya belum standar ya, ini saya hanya menggunakan P8 ya. Sedangkan yang standar itu menurut saya entah saya opini saya memiliki anggapan bahwa kebetulan si soundcard Behringer Behringer UM2 kalau nggak salah itu paling murah, itu udah ada equalizer dan semacamnya ya. Jadi itu menurut saya yang standar ya. Kalau P8 ini ya ya bolehlah untuk kita yang baru mulai. Nah, oke, jadi ini belum saya gunakan efeknya. Silahkan teman-teman dengarkan. Di sini menggunakan itu ya, menggunakan headphone ya, headphone monitor, tentunya bukan headphone buat game, bukan apa ya. Ini headphone monitor itu ya ada Behringer juga, Samsung itu ya khusus untuk musik ya, untuk monitor. Ini trackannya kita dengarkan, kita play. Selalu. Nah, ini belum saya pakai efek. Ini keras banget ya. Jadi gimana monitor itu, oh sorry sorry bukan monitor, gimana kompresor itu bekerja. Nah, di sini mari kita lihat caranya ya. Ini belum saya hidup-hidupkan ya, tapi sudah saya atur ya. Oke, jadi kita perlihatkan dulu. Ini ya, kompresor Cubase 5 yang bawaan pabrik aslinya itu seperti ini. Threshold minus 20 ya, titik 0. Apa ini? Rasionya 2,00 ya. Make up ini otomatis akan mengikuti volume yang menurut si kompresor Cubase 5 ini enaknya segitu ya segitu. Jadi nanti kita matikan di autonya ya, itu ya begini ya, nanti kita akan hilangkan centang ininya, bukan centang ya, ya tanda ininya. Ini udah mengikuti yang kita suruh ya. Kalau ini mengikuti yang sugesti dari si Cubase 5 ini ya, kalau auto itu. Nah, ini kan originalnya seperti itu ya. Oke, udah paham sampai sana, pasti teman-teman pada pinter ya. Oke, jadi cara ini bukan
yang paling benar ya, atau cara saya ini bukan cara yang benar, bukan juga cara yang salah ya. Jadi karena nyaman setiap kuping manusia itu beda-beda ya. Ya, itulah yang namanya mixing atau namanya mixing engineering itu seperti itu ya. Jadi kan beda-beda coy cara kita, enaknya kita di mana, enaknya saya di mana. Tapi ya selama kita mengikuti aturan yang ada, aturan main yang benar, ya mixingan kita gak salah ya seperti itu. Oke. Jadi di sini saya agak namanya enggak menasbihkan diri saya paling benar cara menggunakan kompresornya, enggak ya. Nah, di sini oke kita hidupkan. Oke, kita putar lagi trekannya ya sebelum pakai ya ini. Selalu. Oke, sangat keras. Selamanya. Nah, sekarang itu belum pakai. Nah, sekarang ketika kompresor itu bekerja, nah ini saya udah ada span. Mari kita pantau di sini. Ini belum menggunakan kompresor ya. Kita baru menghidupkan view meter dari kompresor ya. Ini span ini plugin yang saya download ya di Google, banyak, tinggal teman-teman cari. Oke, di sini mari kita play, kita lihat view meternya di suara bagian keras tadi. Selalu. Nah, ini sampai 12 ya. Selamanya. Sampai 12 ini. Oke, mari kita balikan lagi. Selalu. Coba. Nah, ini keras banget. Coba. Lihat ini 12. Selalu. Nah, ini kan kompresor itu belum saya gunakan. Nah, di sini saya akan gunakan. Bagaimana teriak itu akan tetap teriak, namun teriak kita dibatasi ya. Kita akan tetap teriak, emosinya akan tetap dapat lagu ini, namun dibatasi ya. Ya kan tujuan dari mixing, balancing itu ya untuk mengenakan ya, mengenakan keseluruhan maksudnya. Jadi yang keras nantinya akan diturunkan, yang apa, yang bunyinya kecil gak standar nantinya akan dinaikkan. Jadi intinya mixing itu membalancekan, jadi itu tujuannya ya. Oke, sekarang kita ke equalizernya lagi, mana tadi? Oke, ini. Nah, ini dia. Sorry bro, gak ada yang instan. Nah, ini dia, ini kompresornya, kita lihat efeknya. Nah, ini kan tadi thresholdnya minus 20 ya. Sementara saya akan tekan ya, si view meternya ini harus ada di ini nih. Ini mungkin minus 20 ya. Di antara 18 dan 24 ya, di sini tengah-tengahnya. Ya kan sesuai tadi yang dianjurkan pabrik, yaitu thresholdnya itu harus dapat di minus 20 ya. Jadi balik lagi saya intinya jadi fungsinya span ini untuk nantinya supaya kompresor itu mainnya di minus 20 ya. Jadi caranya bagaimana ya, kita atur-atur ya. Tadi itu kan yang originalnya tadi di awal ini itu minus 20 ya. Saya naikkan ini menjadi minus 30 ya. Kebetulan ketemunya di 20 ini, di view meternya ini, di spannya ini, yaitu ketika nemu 20 itu thresholdnya di 3.0 ya. Kita coba ya. Kita coba-coba aja. Ini autonya tadi kan kalau hidup ini seperti ini. Jadi si view meter ini kalau ininya hidup, si kompresor bagian autonya ini hidup, jadi gak akan mau nurut sama kita ya. Jadi kita matikan dulu. Ini gak usah kita robah-robah karena nanti tinggal kita mainkan threshold dan tag-nya aja ya. Oke. Nah, sekarang kita coba matikan lagi. Kita hidupkan. Selalu. Nah, ini 12 kan, masih tetap 12. Ini belum saya hidupkan ya monitor.
Nah, ini sudah saya setting, kita coba hidupkan monitor itu kompresornya dan kita play ya. Coba teman-teman simak ini setelah ini kompresor dihidupkan. Nah, ini kan di sini ya dapatnya. Masih tetap teriak, tapi teriaknya itu dibatasi, emosinya itu dapat ya. Jadi emosinya lagu itu tetap dapat, namun teriaknya dibatasi, gak bikin panas kuping dengernya ya kalau kita pakai headset atau headphone. Coba lihat sekali lagi. Nah, ini di sini ya. Jadi kesimpulannya monitor itu udah bekerja itu ya. Tadi kan kita tujuannya membalancekan, kita udah dapat di hasil minus 20 dan ini settingan kompresornya berada di minus 30.0. Ini rasionya 2.0. Untuk make up ya ini jangan dirubah-ubah, udah cukup. Untuk analisis dan rilis ini gak perlu diubah-ubah lah itu. Jadi teriak kita udah dibatasi sampai sini ya. Ini. Nah, ini kita teriak dan teriak kita kalau nggak pakai kompresor ini sebagai pembatas kita teriak ya. Oke, kita play sekali lagi. Nah, ini kompresor udah bekerja, coba lihat di GR-nya. Nah, ini kompresor udah menekan teriak kita nih. Coba amati di sini. Ini kompresor udah menekan kita teriak ya. Kita lihat kalau apa ya istilahnya ini beradu di sini batasnya. Jadi ketika ini mau lewat, kamu harus ke bawah kata si GR ini. Nah, ini coba lihat, perhatikan sekali lagi. Nah, ini oke. Jadi sekarang teman-teman udah tahu ya kompresor itu bekerjanya udah bekerja. Jadi caranya seperti itu ya. Tadi ini teman-teman tinggal download aja aplikasi Span ya. Ini untuk ya ini Viewmeter ini untuk memonitor, jadi ya untuk memonitor nantinya untuk hasil yang kita inginkan. Ya meskipun nanti ada di angka 12 atau angka ini itu nggak salah. Jadi selama enggak klip, jadi klip itu melebihi batas 0 ini ya itu udah salah ya, kalau masih di bawah 0 ini sampai ke bawah itu masih dalam koridor yang benar ya. Untuk memastikan itu teman-teman bisa pelajari ya yang namanya adalah di sana basic apa ya fundamental kalau nggak salah, bisa teman-teman baca di sana ya. Gitar itu frekuensinya berapa, suara itu frekuensinya berapa, bisa pelajari itulah, tinggal baca-baca. Nah, jadi pada kesimpulannya ini kompresor ini cara memfungsikan membekerjakan kompresor itu seperti itu ya. Jadi mungkin hanya itu pembahasan. Jadi pada kesimpulannya kompresor itu mengenakan yang ketinggian dikecilkan, yang kekecilan digedein ya. Jadi kompresor itu bukan mengkecilkan, bukan membesarkan volume ya, tapi membalancekan fungsinya. Nah, sampai sana paham. Terima kasih teman-teman, pasti pada pinter ya. Mungkin hanya sekian tutorial kali ini. Ya, akhir kata cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.